Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel K-Review, mengulas berbagai acara hiburan dari Korea Selatan. Kita akan mereview drama Korea yang baru selesai tayang dan masih diperbincangkan sampai saat ini. Apalagi kalau bukan It's Okay to Not Be Okay. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini silahkan klik like and subscribe. Jika sudah, sijakada! Diperankan oleh Kim So Hyun sebagai Moon Gang Tae, So Ye Ji sebagai Ko Moon Young, Oh Jung Se sebagai Moon Sang Tae, dan Park Gyu Young sebagai Nam Juri. Drama ini menceritakan tentang berbagai gangguan mental yang dialami sebagian orang. Moon Gang Tae adalah seorang psikiatri. Dia selalu menahan diri dalam bersikap karena mempunyai tanggung jawab merawat kakaknya. Kakak Gang Tae bernama Sang Tae. Sang Tae memiliki keterbelakangan mental dan sebuah trauma. Mereka sering berpindah-pindah karena trauma Sang Tae yang sering muncul atau karena Gang Tae yang harus berhenti bekerja. Sang Tae menyukai buku dongeng karya Ko Moon Young. Ko Moon Young adalah seorang penulis sastra anak yang sangat terkenal. Dia memiliki gangguan kepribadian antisosial karena ibunya. Ia juga memiliki sifat yang egois dan juga kasar. Ko Moon Young sering dipanggil psikopat karena tidak bisa mengontrol emosinya dan sering merugikan orang-orang terdekat. Walaupun Ko Moon Young seorang psikopat, namun ia sering dihantui mimpi buruk oleh ibunya. Suatu hari Ko Moon Young bertemu dengan Gang Tae di rumah sakit jiwa tempat Gang Tae bekerja. Kemudian terjadi insiden yang membuat Ko Moon Young marah dan melakukan hal yang berbahaya. Gang Tae terluka karena berusaha mencegahnya. Melihat tatapan Ko Moon Young membuat Gang Tae teringat seseorang yang dia sukai sekaligus penyelamatnya sewaktu kecil. Kakak beradik ini ternyata mempunyai ikatan yang rumit dengan Ko Moon Young. Seiring berjalannya waktu, misteri di masa lalu perlahan mulai terungkap dan merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Disutradarai oleh Park Shin Woo dan ditulis oleh Jo Young. It's Okay to Not Be Okay dirilis pada tanggal 20 Juni sampai 9 Agustus 2020 dengan jumlah 16 episode, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21 waktu setempat. Dengan durasi 70 menit, drama ini disiarkan oleh TVN dan tersedia untuk penonton global melalui Netflix. Pembacaan naskah dilakukan pada tanggal 8 Januari 2020 dan selesai syuting tanggal 31 Juli 2020. Drama ini banyak menarik perhatian penonton. Berbeda dengan drama lainnya, di awal episode, penonton akan menyaksikan animasi yang dinarasikan oleh Kim So Hyun, sebuah dongeng yang mengisahkan masa kecil Ko Moon Young dan Moon Gang Tae. Tidak hanya di awal episode, di beberapa episode juga diselipkan animasi yang berhubungan dengan kisah para pelakon. Pihak produksi menggunakan scan animasi yang apik sehingga penonton dibuat seolah-olah sedang menyaksikan film animasi bergenre fantasi. Dan yang lebih menariknya, animasi di awal episode ini tidak menggunakan teknik komputer, melainkan dibuat secara manual. Koma Studio adalah penanggung jawab atas proses pembuatan animasi ini. Dengan menggunakan teknik stop motion, Koma Studio merilis sebuah video di mana tampak seorang animator bekerja sendiri untuk menyelesaikan animasi tersebut. Dalam setiap frame, sang animator harus bekerja cepat dan rapi. Ketelitian yang digunakan pihak produksi berhasil membuat visualisasi dari animasi ini menjadi adegan yang sempurna dalam drama. Di setiap episodenya, drama ini mempunyai judul yang berbeda. Dengan alur campuran, drama yang bergenre romansa fantasi ini akan membuat penonton merasakan perasaan yang campur aduk. Tidak hanya tertawa dan menangis, tapi juga rasa takut karena beberapa adegan yang menghadirkan sosok hantu. Kita tidak perlu meragukan lagi akting dari para tokoh. Penonton penikmat drama Korea pasti sudah tahu betul bagaimana seriusnya aktor dan aktris Korea ini dalam mendalami peran mereka. Pengembangan karakter dari setiap tokoh membuat peran mereka semakin apik. Semua karakter dibuat punya ciri khas masing-masing, dari pemeran utama sampai pemeran pendukung. Tidak ketinggalan juga tokoh yang memerankan masa kecil dari Gang Tae, Sang Tae, dan Moon Young.
Drama ini membuat saya tidak ingin ketinggalan dalam setiap penayangannya. Saya dibuat gregetan dan tidak sabar menunggu penayangan selanjutnya. Penonton tidak hanya disuguhkan dengan cerita yang menarik, tapi penonton juga bisa menikmati efek visual yang dibuat dengan sangat rapi. Mulai dari Kastil Komonyong, Delusi Kwon-kido, dan masih banyak lagi efek visual lainnya. Park Sung-jin sebagai penanggung jawab dalam pembuatan efek mengatakan bahwa ketika dia pertama kali membaca skenario, dia langsung terpesona oleh deskripsi Kastil Komonyong. Dia juga mengatakan bahwa jika digambar secara tidak benar, kastil itu bisa terlihat sangat tidak pada tempatnya. Park Sung-jin juga mengungkapkan adegan yang membutuhkan pengerjaan efek visual paling lama, yaitu adegan Delusi Kwon-kido. Adegan itu dikerjakan selama hampir 2 bulan dengan membutuhkan tenaga lebih dari 20 orang. Lokasi syuting untuk Kastil Komonyong terletak di sebuah kafe bernama Sanida Cafe yang berlokasi di Wonjun, Provinsi Gangwon. Kafe ini mempunyai taman di bagian belakang. Di taman itulah tim produksi mendirikan gerbang tua dan pintu masuk yang nantinya akan diedit sebagai Kastil Komonyong. Kemudian ada kafe yang bernama Secret Blue Bakery, berlokasi di Gosong, Provinsi Gangwon. Kafe ini menjadi lokasi syuting untuk rumah sakit jiwa. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam drama ini, terutama pesan yang diselipkan dalam setiap pembacaan dongeng. Drama ini juga menunjukkan pengetahuan dasar psikoterapi dengan teknik butterfly hook. Butterfly hook merupakan teknik stimulasi bilateral yang dapat membantu seseorang untuk menenangkan diri. Rating drama ini untuk nasional menghasilkan rata-rata 5,425% dan untuk Seoul rata-rata 6,25%. Dengan rating tertinggi berada di akhir episode. Itu menunjukkan bahwa drama ini sukses mencapai klimaksnya. Itu dia review dari drama It's Okay to Not Be Okay. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Berikan kritik dan saran untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dañogessimida.